Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih karunia perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami, boleh selalu berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kuduskan hidup kami, untuk kami boleh selalu berada di dalam hadirat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang buta rohani atau tidak melihat kebenaran. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-14b dikatakan, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Apa yang terbayang di benak saudara jika kita melihat ada dua orang buta yang hendak menyeberangi jalan umum, sementara jalan tersebut penuh dengan kendaraan yang sedang lalu lalang? Tentu itu sangat berbahaya. Kita pasti akan berpikir bahwa kecil kemungkinan kedua orang buta tersebut dapat menyeberangi jalan dengan selamat. Atau kemungkinan terburuknya mereka akan terkena atau tertabrak oleh kendaraan. Pernyataan keras pada ayat nas di atas disampaikan Yesus untuk menyindir keberadaan orang, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang secara lahiriah memiliki mata normal alias dapat melihat, tetapi sesungguhnya mereka mengalami kebutaan rohani sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Di dalam Matius pasal 15 ayat 8-9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka tahu tentang kebenaran secara detail, memiliki ilmu teologi yang sangat tinggi, bahkan cakap mengajar orang lain. Namun tragisnya, mereka sendiri tidak tahu hidup dalam kebenaran. Apalah artinya semua itu? Jika mereka sendiri tidak hidup di dalam kebenaran, bagaimana mungkin membawa orang lain kepada kebenaran? Bagaimana mungkin menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain? Kemungkinan malah bisa menjadi batu sandungan. Di dalam Matius pasal 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang belum mengenal Kristus disebut sebagai orang-orang yang masih buta rohaninya, karena mereka belum melihat terang. Sebab Kristus adalah terang itu sendiri. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Tetapi ada pula orang-orang yang sudah tahu kebenaran, mendengar berita Injil, tapi tidak mau percaya. Karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Mereka tidak dapat melihat terangnya cahaya Injil. Sebagai orang yang percaya, yang telah menerima terang Kristus dan firman-Nya, seharusnya lah kita memiliki kehidupan yang dapat memancarkan terang bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran itu melalui kita. Saudara yang terkasih,
marilah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita menjadi buta rohani karena kita telah mengenal Kristus. Hidup kita haruslah hidup dalam kebenaran, memancarkan terang Kristus sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain, dan orang lain dapat melihat terang Kristus itu sendiri dan mengenal firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh belajar akan firman Engkau, di mana ya Tuhan, biarlah ya Tuhan selalu mata rohani kami terbuka di dalam kebenaran Engkau. Hidup kami boleh menjadi terang Engkau Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain dapat melihat terang dan firman kebenaran Engkau, sehingga mereka beroleh kepercayaan dan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.